Dan ini kalau kita gunakan yang memvalidkan re-entry H4 adalah momentum di time frame M15, maka kita akan dapat masuk juga setelah momentum re-entry kita masuk. Artinya momentum M15 yang memvalidkan re-entry H4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Zulfikar FX. Di video kali ini Min akan menjawab lagi salah satu pertanyaan kawan kita dari negara seberang ya. Oke, sebelum kita bahas lebih lanjut ataupun menjawab pertanyaan dari teman kita, bagi teman-teman yang baru berkunjung atau nggak sengaja ketemu channel Mimin, mohon dukungannya dengan cara mengklik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kita yang lain agar teman-teman kita yang lain bisa belajar bersama kita secara gratis. Dan jika sudah, mari kita lanjutkan ke pembahasan. Tapi sebelum kita lanjutkan ke pembahasan, Mimin ada informasi menarik yang sangat bermanfaat untuk kita semua. Mari sejenak kita simak dulu informasi berikutnya. US Election Promo. Promo terbaru dari XM. Ada 3 event menarik yang wajib kalian ikuti. Pertama, ada bonus deposit sebesar 100%. Dapatkan bonus deposit 100% hingga 500 US dollar. Untuk periodenya dimulai dari 8 Oktober sampai dengan 30 November 2024. Buat trader lama maupun trader yang baru bergabung semua bisa. Bonus langsung otomatis masuk setelah deposit berikutnya. Event kedua ada cashback sebesar 250 dolar. Dapetin cashback 250 dolar cuma dengan akun standar XM. Untuk periode dimulai dari 8 Oktober sampai dengan 30 November 2024. Tukar tiap 50 lot yang kalian trading di forex, gold, silver ataupun bitcoin, dan kalian bakal dapat tiket untuk hadiah cashback sebesar 250 US dollar. Simple kan? Nah, yang ketiga ada kompetisi meriah dari XM. Hadiahnya gak main-main, 100.000 US dollar. Periode ini dimulai dari 31 Oktober sampai dengan 14 November 2024. Raih kesempatan buat memenangi bagian dari hadiah total sebesar 100.000 dolar. 100 trader terbaik bakal bagi-bagi 90.000 US dollar. 100 trader yang beruntung dapat 100 dolar masing-masing dari total hadiah sebesar 10.000 US dollar. Cukup dengan ekuitas 100 dolar di akun standar XM. Kalian udah bisa ikuti kompetisi seru ini. Tunjukin skill trading kalian dan siap-siap bawa pulang hadiah besar. Yuk, jangan sampai ketinggalan. Promo ini ada cuma sampai 30 November 2024. Gabung sekarang di XM dan maksimalkan peluang trading kalian. Yuk daftar di link yang ada pada deskripsi. Oke, itu dia informasinya. Semoga bisa diambil peluang dan manfaatnya. Dan sekarang mari kita ke pertanyaan. Oke, di sini ada teman kita bernama Pak Ajwat ya. Di sini beliau menanyakan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang semuanya jelas kecuali SOP ini. Apakah harga harus menyentuh MA50 atau bisa di bawah? Karena saya sering loss dari low BB karena harga ingin menyentuh MA50. Ini 50 MA-nya kebalik kayaknya bahasa translate ya. Sekarang kita coba lihat chart yang diberikan. Nah, ini contohnya. Beliau langsung beranggapan kalau reject MA50 langsung dapat diambil ya. Time frame H1 re-entry momentum. Re-entry momentum.
Ini tidak tepat ya, re-entry momentum dari mana, kurang jelas. Ini time frame berapa ini? Time frame M15 di kotak area ini. Oke, time frame M15 low BB reject E50 out BB HTF re-entry. Apakah yang dimaksud? Oh, ini ya. Ini ada re-entry yang di kotak. Ya, sebentar lagi kita coba lihat di chat dan ini nggak kelihatan tanggal berapa ya. Coba kita lihat nanti. Time frame H1, time frame M15 dan ini M5 peranggapan, ada MHV dan ada arah kukuh ya. Oke, TF ketiga ada MHV, ini kalau bahasa luar MLV ya, market loss volume. CSK break I550. Apakah ini gagal karena I550 sangat jauh? Oke, ini karena Mimin belum sempat respon, jadi assalamualaikum lagi ya. Oke, kurang lebih Mimin sudah paham pertanyaannya dan kita akan bahas dua sisi. Pertama kita bahas SOP, kedua kita akan menjawab pertanyaan dari Bapak Acuat. Oke, sekarang coba kita buka chat. Oke, kita buka chat. Kita buka goal di H1 ya. Kita buka background warna putih. Ya. Oke, kita coba cari chat yang sesuai dengan pertanyaan beliau di H1. Sepertinya sudah cukup jauh ini ya. Oke, setelah kita cari, kita udah dapat re-entry yang ditandakan di area ini ya. Oke, sekarang coba kita lihat. Oke, area re-entry di sini kita coba lihat pada M15 apa yang berlaku, apakah masih kedapatan. Oke. Nah, ini kemudian M5 apakah masih kedapatan? Nah, oke, masih dapat. Oke, kita udah dapat chat yang ingin kita diskusikan. Sekarang kita pertama bahas SOP terlebih dahulu supaya memudahkan dalam menjawab ya. Oke. Di sini coba perhatikan SOP. Kita ikuti berdasarkan SOP, hanya kita gunakan re-entry time frame H4 ataupun H1. Ini mungkin lebih kepada scalping. Kemudian time frame kedua mesti extreme atau reject E550. Kemudian jika ada stokastik mendukung lebih bagus. Dan time frame ketiga menunggu arah kukuh ataupun CSM. Kemudian kita akan bisa menggunakan tarik Fibonacci. Oke, kita bahas dulu SOP-nya ya. Nanti kita akan jawab pertanyaan dari teman kita itu. Oke. Sekarang di sini kita coba lihat ada satu re-entry setelah momentum. Di sini juga ada re-entry di mid BB. Di sini ada re-entry setelah arah kukuh. Nah, untuk yang dekat-dekat kita ambil saja. Sebagai time frame pertama hanya H4. Ini contohnya ya. Sekarang lihat pada H1. Apa yang berlaku? Adakah yang sesuai dengan SOP? Nah, ini yang ada. Oke, maka kita akan membahas yang sesuai SOP. Yang ini kita buang. Yang ini ceritanya lain lagi. Ya, kita bahas sesuai SOP di arah kukuh re-entry yang ini. Ketika kita sudah mendapatkan re-entry, time frame kedua sudah berada di top BB yang reject E550. Oke. Nah, ini SOP. Maka ketika ada extreme diamond di time frame ketiga, kita akan menunggu arah kukuh ataupun momentum. Nah, di sini salah. Yang ini kita ganti warna saja. Jadi kuning ya.
Kemudian time frame ketiga M15 kita cari. Nah, kita akan menunggu arah kuku ataupun momentum. Nah, di sini ada arah kuku, tapi tidak begitu jelas. Kita akan ambil momentum. Kita ambil yang lebih jelas, kemudian kita tarik Fibonacci dari close body ke shadow. Nah, warna fibonya kita ganti jadi warna hitam. Nah, kelihatan. Oke, area entry kita berada di line ini dan kita dapatkan entry. Kemudian TP1 di 161. Ini kemana? Oke, kita dapat di TP61. Sekurang-kurangnya di TP161. Kita dapat TP1 di area re-entry H4 yang ini. Nah, itu yang sesuai dengan SOP. Syarat SOP ya berlaku re-entry di time frame pertama, kemudian di time frame kedua berlaku extreme diamond, time frame ketiga kita bisa menunggu arah kuku ataupun momentum. Ya, kita coba cari lagi yang sesuai dengan SOP. Ya, nanti baru kita bahas yang tidak valid yang diikuti oleh saudara kita. Oke, sekarang ada arah kuku yang ini. Yang ini ada re-entry. Coba kita lihat di time frame H1 dia berada di mana. Nah, seperti ini. Ini tetap valid tapi kurang bagus karena MA50 bermain di pertengahan mid BB. Kalau MA50 bermain di pertengahan mid BB, sering sekali dia sideways terlebih dahulu baru naik. Ya. Jadi tidak sesuai SOP meskipun bisa digunakan, tapi SOP yang ingin membahas adalah yang clear, yang memudahkan untuk dipahami. Oke. Oke, kita coba cari yang lebih jelas. Contoh di sini ada re-entry setelah momentum. Ya, re-entry di pertemuan mid BB. Kita coba lihat. Nah, ini juga 550-nya di dalam. Boleh ambil, boleh. Ya, tapi kita di luar dari SOP. Ya, memang tidak selalu dapat seperti SOP, tapi Mimin ingin kongsikan yang lebih jelas, yang mudah untuk diterapkan terlebih dahulu sesuai dengan SOP. Ya, coba jadi. Nah, ini sesuai dengan SOP. Yang ini juga sesuai, dia ada reject 550 atau ada extreme bersama 550. Kemudian kalau seperti ini ya lebih bagus didukung dengan stokastik. Stokastiknya berada di oversold untuk kita buy. Ya, ini mendukung ya, kalau kita lihat SOP ada tulisan stokastik. Nah, ini mendukung untuk re-entry H4 ya, ada extreme diamond di H1, stokastik juga mendukung. Sekarang kita lihat di time frame ketiga M15. M15 kita akan menunggu arah kuku atau momentum. Kalau sudah ketemu arah kuku, maka kita akan menarik Fibonacci dari close body ke shadow terendah. Ya. Dan area entry kita bisa langsung entry setelah arah kuku atau kita menunggu dia retrace ke area level Fibo. Nah, kadang-kadang dia tidak retrace seperti ini, langsung OTW ke TP1. Bahkan langsung ke TP2. Dan sampai ke maksimal TP. Jauh ya. Ya, itu kalau kita menggunakan mengikuti SOP yang ini. Ya, kadang-kadang ada yang tidak clear. Ya. Yang intinya yang ingin dibahas sekarang yang sesuai dengan SOP. Ya, di luar SOP tidak clear itu boleh digunakan
peranan multi time frame yang lain. Bukan berarti tidak bisa, tapi Mimin ingin membagikan terlebih dahulu yang jelas, yang mudah untuk dipahami, yang clear. Nah, seperti itu. Ya, semoga bisa kelihatan ya berdasarkan SOP. Nah, coba kita lihat di pair lain, tuh contoh ya, contoh. Misalnya di BTC, kita coba cari, kita gantikan ke white. Oke. Nah, misalnya kita ketemu dari entry di H4. Nah, kalau sesuai SOP kan kita hanya akan ambil H4 dan H1. Contohnya ini ada re-entry arah kuku dan re-entry momentum. Kita lihat di H1. Nah, kalau ini re-entry di pertemuan MINBB H1. Ini cerita lain ya, tidak sesuai SOP, tapi bisa diambil, bukan berarti mesti harus sesuai SOP terus, tapi yang ingin sharingkan yang sesuai dengan SOP dulu. Supaya kita gini, ada acuan SOP satu pegangan yang kuat, yang clear, yang bisa digunakan. Nah ya, ini ada re-entry, dan ada re-entry. Kita lihat ada nggak yang sesuai dengan SOP di time frame kedua. Nah, ini ada. Dia reject E550. Yang lain tidak clear, tidak sesuai SOP. Kita bahas di video lain, atau yang teman-teman bisa lihat di video lain yang sudah membahas tentang BBM Accord. Nah, ini yang sesuai dengan SOP. Kita lihat di time frame ketiga, kita akan mencari arah kuku dan CSM. Yang ini yang reject ya, biar lebih jelas di time frame ketiga. Kita cari, maka kita akan menunggu arah kuku sekurang-kurangnya. Kalau sudah ada arah kuku, kita tarik close body ke shadow. Ya, kita akan mendapatkan ke TP1 yang lebih aman ya. Nah, seperti itu SOP. Kita manfaatkan di time frame kedua dan ketiga kalau mengikuti SOP yang ini. Oke. Sekarang kita coba, mungkin SOP sudah clear ya. Di video yang lain atau video-video sebelumnya, ini sudah bahas SOP yang tadi itu. Di beberapa video teman-teman bisa cari saja di YouTube, cari SOP ya, klik di channel Mimin dulu, nanti cari SOP. Oke, sekarang kita ingin menjawab pertanyaan teman kita. Kenapa pertanyaan seperti ini? Apakah harga harus menyentuh EMA 50 atau bisa di bawah karena saya sering loss dari low BB karena harga ingin menyentuh EMA? Nah, seperti re-entry di H1 ini, kemudian EMA 50 di bawah, dan di M5 sudah MHV. Oke, sekarang kita coba lihat. Kalau kita cari tanggal 20, sorry ini BTC di gold. Oke, gold kita cari di sini. Nah, yang ini ya. Yang ini re-entry-nya, yang lain kita buang dulu biar lebih clean dan clear. Oke, sekarang sudah clear. Kita akan mengambil re-entry yang ini. Ya, di sini ada re-entry sebelum close menjadi arah kuku. Walaupun di sini juga tidak ada kelihatan momentum yang jelas. Ya. Oke. Sekarang kita tanpa melihat time frame lain, acuannya hanya H1. Kita lihat di M15 sebagai time frame kedua, apa yang berlaku. Nah, di sini beliau berencana untuk buy di sini. Di area yang reject, tapi beliau belum menunggu reject. Ya, tapi ini belum reject. Yang ini belum menyentuh. Kita lihat di time frame ketiga. Nah, di time frame ketiga ada arah kuku. Katakanlah kita buy
kita tarik Fibo dari body ke shadow, kita buy, tiba-tiba ada momentum, maka kita akan cut loss. Ya, kita harus cut loss di area momentum yang ini. Ya, walaupun sebenarnya di sini belum ada satu rejection di 550. Ya, tapi kadang-kadang memang kita sudah beranggapan akan valid ini ya. Karena lihat H1 misalnya kita udah over yakin ini akan valid, buy aja. Tapi ketika muncul momentum di time frame ketiga yang tidak sesuai dengan SOP, langsung saja cut loss. Karena pertama momentum ini belum dimatikan dengan momentum yang baru. Ya, dan ketika ini EMA 50 baru cross dengan mid BB. Ya, ini kalau kita hanya melihat kepada H1 ya, tanpa kita melihat di time frame atasnya apa yang sedang berlaku. Dan kalau kita lihat pada H4 ini sudah berlaku MHV atau reject ke ekstrim dan EMA 50 sudah jauh. Ya, di sini juga berlaku ciri-ciri MHV sekali. Dia membuat entry naik, membuat rejection dan dia turun. Oke, jadi alasan re-entry seperti ini sangat sering sekali gagal. Ya, karena apa? Karena di H1 tadi tidak ada re-entry yang jelas, yang hadir atau yang datang dari momentum yang jelas. Oke, ini ya. Di sini kan tidak datang dari momentum ataupun arah yang jelas. Dan EMA 50 pun mulai agak-agak jauh. Walaupun sampai di sini valid. Ya, valid sekali. Tapi kita cari yang clear. Dan ini kalau kita padukan dengan stokastik yang ini, area ini, apakah HM15 mendukung? Kita bisa filter lagi. Nah, di area ini stokastik mendukung. Tapi di sini ketika close bukan reject, tapi break. Ya, bedakan reject atau break atau sekurang-kurangnya kalau momentum tunggu reverse retest. Ya, kalau itu kalau sudah di luar SOP. Yang ingin kita bahas adalah SOP. Jadi atas alasan ini re-entry ini tidak valid. Ya, bagaimana kalau yang valid? Yang valid misalnya seperti ini. Sorry, ini M15. Kalau M15 terlalu jauh ke M1 ya. Coba kita lihat re-entry yang lain dari H1. Oke. Sekarang di sini ada momentum dan ada re-entry. Kalau sekedar hanya melihat H1, apakah M15 mengikut SOP? Coba kita lihat. Nah, ini tidak menyentuh, tapi bolehlah dengan catatan kalau di time frame ketiga ada momentum berlawanan, maka kita akan cut loss. Nah, seperti ini. Kita tunggu arah langsung entry. Tarik Fibo dari body ke shadow. Dan kita mendapatkan TP 161. Oke. Nah, seperti itu. Semoga bisa lebih jelas, bisa menjawab tentang SOP dan kekeliruan. Memang tidak selalu mengikuti sesuai dengan SOP, tapi setidaknya dengan ada SOP ini, kita punya satu pegangan bahwa kalau berlaku seperti ini akan seperti ini, SL-nya di sini, TP-nya di sini. Ya, itu kalau kita ikuti SOP yang bulat-bulat. Tidak ada SOP yang tidak loss ya, tetap kadang-kadang ada lossnya, ada gagalnya. Tapi coba dikaji dengan sesuai dengan SOP, berapa banyak peluang TP dan SL-nya. Coba dikaji, pasti lebih banyak peluang TP. Karena Mimin pribadi sudah kaji. Dan ya SOP Mimin tidak hanya itu ya, itu salah satu yang Mimin share ke teman-teman. Bukan berarti SOP itu sudah sempurna, bisa disempurnakan, bisa difilterkan lagi, ya bisa dipadukan. Jangan dimakan bulat-bulat, ya. Tapi harus tetap mengingat melihat peranan dan fungsi BBMA itu sendiri. Ya, SOP itu hanyalah
salah satu pegangan. Oke, kadang-kadang ini ada momentum, ada re-entry, kan di time frame kedua tidak SOP, tidak ekstrim bersama EMA 50. Tapi kalau kita melihat dengan code, ini ada re-entry, ini re-entry, M15, apa yang akan berlaku? Ada re-entry. Ya, dan ini kalau kita gunakan yang memvalidkan re-entry H4 adalah momentum di time frame M15, maka kita akan dapat masuk juga setelah momentum re-entry kita masuk. Artinya momentum M15 yang memvalidkan re-entry H4. Kalau kita masuk di sini kan SL-nya kalau muncul momentum yang baru. Nah, seperti itu. Jadi tidak selalunya mengikut sesuai dengan SOP. Market itu suka-suka dia. Kalau ngikut SOP terus, bisa kita full margin terus. Ya, bakal cepat kita kayak. Nah, seperti itu. Jadi SOP itu hanyalah acuan dan salah satu pegangan bahwasannya ada bayangan kalau misalnya ada re-entry, ada extreme diamond, dan frame ketiga ada arah kuku atau mafi, boleh masuk. Tapi kalau kita mau masuk tunggu valid time frame pertama, misalnya H4 ada re-entry. Yang memvalidkan re-entry H4 adalah momentum di time frame ketiga, baru boleh masuk. Ya, tapi dengan SOP ini kita akan masuk agak lebih cepat. Seperti itu. Agak lebih cepat dengan risiko yang lebih rendah. Ya, tetap ada cut loss-nya, tetap ada loss-nya. Ya, tidak ada rule yang 100% akurat. Akan tetapi dengan SOP ini kalau kita yang follow trend itu sering selamat. Yang jarang selamat itu atau ada gagalnya itu yang counter trend. Oke, semoga bisa menjawab pertanyaan dari Pak Ajuat ya, yang sudah bertanya tentang kekeliruan. Kita juga udah menjawab kenapa terbatal dan SL. Ya, di sini kalau kita melihat re-entry yang ini ya kurang begitu clear dengan kita lihat lagi jarak dengan I550 itu kedua. Yang ketiga, kalau kita lihat di sini ketika ini ekstrim, 550-nya masih agak jauh. Kalau kita udah terlanjur masuk, ada momentum di time frame ketiga yang baru, maka disinilah letak SL kita. Dan kalau kita padukan dengan Fibo Musang pun, ini ada dominant break. Ya, candle arah ini adalah dominant break. Ada banyak candle yang break bearish yang terakhir. Kemudian ini di area ini pasti di area-area level Fibo dan harga low terendah dipecahkan dengan candle yang baru atau momentum yang ini. Maka terbatallah setup. Kedua-dua teknik ini terbatal baik Fibo Musang ataupun BBMA. Itu dia caranya. Oke, semoga bisa menjawab dan sekaligus bisa mendapatkan penambahan-penambahan untuk teman-teman yang lain berkenaan dengan SOP yang valid dan gagal, sebab dan akibatnya, dan SL yang akan kita jaga kalau misalnya terbatal. Ya, semoga bisa menjawab sampai di sini dulu. Mohon maaf jika ada kesalahan dan kesilapan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam profit.